Ri, punya bapak tuh yang di meja tuh. Yang di pas di meja itu. Iya kayaknya tuh. Iya betul. Banjir. Alhamdulillah sekarang sudah aman ya. Itu parah sekali jalan kita ya masuk sampai ke ya sampai masjid sana ya. Tapi sekarang aman tuh. Tapi jalur air sungai lewat bandara itu sama sudah. Mungkin sudah tidak kemarin saya ke sana Pak. Iya. Ke ini Saliki ya. Saliki terus ke tadi hari kedua Pak Pedi ngajak saya ke PPU jadi malam itu jam 11 dia langsung ke PPU. Solusi kita Bapak. Ya. Iya betul. Pas ke Rangat baru ya Rangat Selatan ya. Saya kemarin di sini yang PPU itu ini. Siap. Desa ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Mohon izin, perkenalkan saya Leni selaku MC dan moderator acara presentasi Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan tema wujudkan masyarakat sejahtera melalui belanja desa dan kelurahan yang berkualitas. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Pugu Harjanto SSTP MSI. Yang kami hormati tim penilai lomba desa, kampung dan kelurahan Provinsi Kalimantan Timur, serta Bapak Ibu para peserta dan tamu undangan yang kami hormati. Sebelumnya, saya perkenalkan tim penilai pada acara siang hari ini. Yang pertama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Pugu Harjanto SSTP MSI. Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Rades Dakwan Lini. Ketiga, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Maulana Fahmi SKF. Keempat, dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bambang Pukiloargo Suryo. Selamat siang, Pak. Kelima, dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Angit Ding SP. Keenam, Sekretaris TPPKK Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Farida Syafruddin. Ketujuh, LPM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Sarko. Dan kedelapan, dari Akademisi Universitas Mula Warman, Bapak Muhammad Ridwan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dan teknis pelaksanaan Lomba Desa Kampung dan Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Susunan acara dengan waktu yang telah ditentukan. 1. Presentasi yang didahului penayangan visual dengan waktu 10 menit. 2. Penyampaian presentasi 10 menit. Tanya jawab dengan tim penilai. Masing-masing tim penilai memberikan pertanyaan dengan waktu 1 menit dan ditanggapi oleh peserta dengan waktu 4 menit. Keempat, penutup dan sesi foto bersama dengan waktu 5 menit. Selama kegiatan berlangsung, diharapkan Bapak Ibu hadirin sekalian agar menonaktifkan suara dan mengatur telepon genggamnya dalam mode. Diharapkan kepala desa, presentator agar menempatkan diri di posisi sebelah layar infokus, sebelah visualisasi ditayangkan. Kami persilakan Pak Kades. Untuk efektivitas waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan presentasi yang didahului dengan penayangan video audio visual dari Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami persilakan Bapak. Datang di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Tanah Datar adalah desa yang berada di lintasan Jalan Poros Samarinda menuju Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau, serta wilayah lainnya. Pemerintah dan masyarakat Desa Tanah Datar memiliki semangat untuk terus berperan dan berkembang di berbagai sektor. Apalagi dengan adanya Bandara Sungai Siring Samarinda yang telah beroperasi, tentu akan memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, budaya, dan perkembangan penduduk di sekitarnya. Desa Tanah Datar memiliki luas wilayah kurang lebih 39.641 hektar. Untuk di sebelah utara wilayahnya berbatasan dengan Desa Batu Batu dan Desa Badak Mekar. Dan selanjutnya
di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bawang dan Kelurahan Sungai Siri, Kota Samarinda. Jumlah penduduk Desa Tanah Datar pada tahun 2024 sebanyak 3.063 jiwa. Kemajuan sebuah desa bisa dimunculkan dengan cara memaksimalkan potensi desa. Inilah potensi Desa Tanah Datar. Desa Tanah Datar mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui sumber daya alam yang terdiri dari hasil tambang, batu bara, minyak, dan gas alam. Kemudian dari sektor lain seperti perkebunan, pertanian, yang juga pada umumnya, serta khususnya di bidang peternakan, yaitu ayam ras, sapi, kambing, dan perikanan. Dari berbagai macam sumber daya di atas merupakan faktor penghasilan bagi masyarakat Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Tanah Datar di era kepemimpinan Bapak Haji Anwar SIP sebagai kepala desa terus berpacu dengan waktu, memaksimalkan penggunaan alokasi dana desa dan sumber dana dari APBD yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat. Inovasi Desa Tanah Datar dalam penguatan ekonomi dan sosial di desa bisa meliputi program-program seperti pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih. Pasar malam di Desa Tanah Datar memiliki dua wilayah, yaitu di Dusun Selatan dan Utara. Beberapa keunggulan yang unik antara lain: pertama, suasana yang lebih santai dan ramah membuatnya menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk berbelanja dan bersosialisasi. Kedua, produk yang dijual adalah produk lokal dan tradisional, memberikan kesempatan bagi pengrajin dan petani lokal untuk mempromosikan dan menjual hasil karyanya. Ketiga, pasar malam di Desa Tanah Datar sering menjadi ajang untuk memperkenalkan kebudayaan dan kuliner lokal kepada wisatawan. Selain itu, membantu mempromosikan desa. Esensi daripada itu untuk menuju desa mandiri dan maju, maka berbagai inovasi-inovasi yang kami kerjakan di Desa Tanah Datar. Desa Tanah Datar memiliki inovasi berbasis pada water treatment plant atau WTP yang mencakup beberapa hal, yaitu penggunaan teknologi, memperkenalkan teknologi terbaru dalam proses pengolahan air seperti sistem filtrasi canggih atau metode pengolahan air ramah lingkungan. Kemudian efisiensi energi, yaitu mengintegrasikan sistem energi terbarukan seperti panel surya atau turbin air kecil untuk memastikan operasi WTP berjalan dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, manajemen air, yaitu menerapkan sistem manajemen air pintar yang memanfaatkan sensor dan pemantauan secara real time untuk mengoptimalkan penggunaan air dan mengidentifikasi potensi kebocoran dan pemborosan. Selanjutnya, aspek pada pendidikan kesadaran masyarakat, yaitu melakukan program edukasi untuk masyarakat desa tentang pentingnya air bersih dan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan sekitar sumber air. Kemudian tentang kemitraan dan swasta, yaitu berkolaborasi dengan perusahaan swasta dalam pengembangan teknologi dan manajemen WTP untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan yang lebih baik. Inovasi-inovasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas layanan dari WTP di desa, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pada sektor program pengembangan sumber daya manusia, pada program sumber daya manusia di Desa Tanah Datar bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang ada di Desa Tanah Datar, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Ini bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti penyuluhan penanggulangan narkoba, pelatihan bikin jagung, pelatihan pengelolaan ikan lele, pelatihan pembuatan es krim, pelatihan pembuatan jahe instan, dan pelatihan pembuatan bunga akrilik. Pemberdayaan UMKM di Desa Tanah Datar
bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, bantuan modal usaha, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung. Desa Tanah Datar memiliki website yang sangat positif dalam menghubungkan masyarakat dengan informasi penting seperti pengumuman, kegiatan komunitas, dan sumber daya lokal. Ini juga bisa menjadi platform untuk mempromosikan produk lokal serta memfasilitasi komunikasi antara warga desa dan pemerintah setempat. Partisipasi masyarakat di Desa Tanah Datar dalam kegiatan-kegiatan perencanaan di desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal tercermin dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, yaitu dengan melibatkan penduduk desa dalam rangka proses merumuskan rencana pembangunan yang dilaksanakan dalam kegiatan rutin seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Tanah Datar dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya pendidikan gizi bagi ibu hamil, program imunisasi, akses terhadap makanan bergizi, penyuluhan tentang praktek pemberian makanan bayi yang tepat, dan monitoring pertumbuhan anak secara berkala. Untuk pencegahan dan penanganan narkoba, di Desa Tanah Datar melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya penyuluhan tentang bahaya narkoba, pembentukan kegiatan sosial yang positif bagi remaja, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat. Dengan masih banyaknya hutan desa dan ruang terbuka hijau, di Desa Tanah Datar membantu dalam penanganan lingkungan kumuh dengan menyediakan sumber oksigen, menyerap polusi udara, dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Program penghijauan di Desa Tanah Datar salah satunya dengan membuat lapangan hijau yang berfungsi juga untuk kegiatan masyarakat. Pelestarian adat dan budaya di Desa Tanah Datar dalam rangka menjaga dan memperkuat warisan budaya yang dimiliki di Desa Tanah Datar, yaitu dengan melestarikan tradisi seni budaya, seni makanan, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya pelestarian ini penting untuk mempertahankan identitas budaya suatu bangsa atau komunitas, serta untuk menghormati dan memahami nilai-nilai budaya yang beragam di Indonesia. Desa Tanah Datar melakukan upaya pencegahan perpecahan di lingkungan masyarakat dan upaya membangun kebersamaan dalam mensukseskan pemilu Pilkada serentak tahun 2024, yaitu dengan melakukan edukasi politik yang inklusif yang mengutamakan pesan persatuan dan toleransi, serta melakukan pengawasan yang ketat dan transparan selama proses pemilu untuk menjaga integritasnya. Kegiatan umum di Desa Tanah Datar sering melibatkan pertanian dan pemeliharaan ternak. Masyarakat desa juga biasanya terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, atau memperbaiki infrastruktur desa, kegiatan-kegiatan acara budaya seperti festival tradisional atau pertunjukan seni. Kami persilakan kepada Pak Kadus untuk presentasi. Mohon izin Bapak, mungkin bisa menghadap ke tim lain. Pak, sini Pak. Pas tenang. Bisa Ya. fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Tim Penilai Lomba ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian yang saya hormati dari Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini dia diwakili oleh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
kemudian Camat Muara Badak yang saya hormati, tim penggerak PKK Desa Tanah Kecamatan Muara Badak, kemudian tim penggerak PKK Desa Tanah Datar, Ketua BPD Desa Tanah Datar, Ketua LPM Desa Tanah Datar, kemudian dari CSR perusahaan yaitu Lana Data Indonesia, kemudian dari Pertamina. Pertama-tama dan utama izinkan kami selaku pemerintah Desa Tanah Datar next untuk menyampaikan pemaparan lomba desa kelurahan provinsi Kalimantan Timur. Ini biodata kami, nama Januar sampai di akhir riwayat organisasi. Next. Kemudian visi misi dari Tanah Datar ada yaitu sehat, cerdas, maju, mandiri dan sejahtera. Di mana misinya Desa Tanah Datar ada 7, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemudian yang ke-7 meningkatkan kerjasama dan gotong royong dan bermasyarakat dan berasaskan keluarga. Next. Kemudian sejarah singkat Tanah Datar yaitu tahun 1970 sampai sekarang. Next. Kemudian gambaran Desa Tanah Datar perlu kami sampaikan bahwa jumlah penduduk Desa Tanah Datar di tahun 2022 yaitu 2.958 jiwa. Kemudian di tahun 2023 3.022 jiwa. Ada peningkatan di 62 jiwa dalam setahun. Kemudian pembagian wilayah di Desa Tanah Datar ada 2 dusun, kemudian 13 RT. Kemudian total luas wilayah Desa Tanah Datar yaitu 39.641 hektar. Next. Kemudian update partisipatif Desa Tanah Datar, di mana update-nya ada 4: akomodatif, partisipatif, transparan, akuntabel, di mana disusun berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat, kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, kemudian pengelolaan peraturan yang berlaku. Perlu kami sampaikan bahwa realisasi update tahun 2022-2023, uraian 2022 yaitu pendapatan kita di 3 miliar lebih. Kemudian 2023 ada peningkatan di 4 miliar 400 juta. Kemudian belanja tahun 2022 3 miliar 500 lebih. Kemudian tahun 2023 5 miliar. Pembiayaan, ini pembiayaan Pak dari Silpa tahun 2021 yaitu 346. Kemudian Silpa tahun 2022 sebagai pembiayaan yaitu 284 juta. Next. Kemudian kinerja pemerintah Desa Tanah Datar ada 4, yaitu pertama pelayanan surat menyurat pada jam kerja yang pengantar RT, di mana untuk tertib administrasi kemandirian warga. Kemudian pelatihan keterampilan, yaitu peningkatan dalam hal ini peningkatan sumber daya manusianya, gotong royong dan kerja bakti rutin, pelaksanaannya pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Kemudian hewan, yaitu di mana kita memberikan penghargaan atau penghormatan pada yang tetap aktif berperan dalam pembangunan desa. Lembaga desa di Desa Tanah Datar ada 3. 1 pemerintahan desa, 2 BPD, kemudian 3 lembaga kemasyarakatan, di mana di desa terdiri dari ada 5, yaitu LPM, RT, PKK, Karang Taruna dan Posyandu. Yes. Kemudian keunggulan di Desa Tanah Datar perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Di perkebunan ada karet, ada sawit. Di pertanian ada holti. Ini Pak jambu air tembus di supermarket, bisa ditanyakan. Kemudian tambang batu bara dan migas, Lana Indonesia dan Pertamina, dalam hal ini PSS ada di Desa Tanah Datar. Perumahan ada perumahan Borneo. Kemudian makanan olahan. Kemudian Persatuan Aman dan Kondusif, kita bekerja sama dengan Pospol Desa Tanah Datar. Kemudian kita rutin tiap malam melaksanakan pos ronda jaga di sana. Kemudian kebutuhan masyarakat terpenuhi, di mana ada pasar malam, kemudian ada toko swalayan di Desa Tanah Datar. Kemudian inovasi umum, WTP pengelolaan air bersih, di mana kami bekerja sama dengan Lana Hari Indonesia dalam hal ini yang hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Posyandu Sehat Bumilku dengan tabungan ibu hamil, cegah DBD pakai lavender, bunga lavender, Gersandu Gerakan Senang Lansia dan Pospindu, Goncang Arisa Posyandu, Lansia Gemar Makan Buah. Ini produk
asli Desa Tanah Datar dari bidang posyandu. Inovasi desa dalam penguatan ekonomi sosial ada 4 di Desa Tanah Datar. Yang pertama, kegiatan padat karya. Bapak bisa lihat, peningkatan akses jalan RT, kemudian peningkatan kecamatan dan kabupaten, bantuan sembako Bapak bisa lihat, bantuan langsung tunai bagi warga miskin. Kemudian nomor 4, bantuan bibit pupuk bagi masyarakat, bantuan bibit khususnya pokdatan dengan kelompok tani yang ada di Desa Tanah Datar. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga, CSR Indonesia, kemudian dari Pertamina. Next. Kemudian pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Desa Tanah Datar ada 4. Bundes mengadakan kredit bunga ringan, masih ada di dalamnya, yaitu yang pengelolaan air tadi. Kemudian memperluas jaringan pemasaran hasil UKM dengan mengikuti pameran dan expo. Ini pamerannya Pak, Abung Jantung Pisang tembus di nasional. Pernah mengikuti lomba UKM di Aceh, kemudian di Sumatera Barat kemarin. Alhamdulillah mendapatkan reward di nasional. Kemudian memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui fintech dan pelatihan. Kemudian keempat, menyediakan sarana dan prasarana berupa alat kegiatan. Ini yang kita bisa lihat ditampilkan khususnya di Desa Tanah Datar. Lanjut. Ekopermen Pak, ekopermen di Desa Tanah Datar pada khususnya, dan umumnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah meliputi 10. Mungkin yang paling banyak tentang ekopermen di Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini. Yang pertama Pododeskal, yaitu Profit Desa. Kemudian yang mungkin salah satu diterapkan di kabupaten yang mungkin sudah berlajar di Provinsi Kalimantan Timur, tapi yang terlaksana sekarang ATKPD Pak, pengajuan pembayaran biaya kegiatan sistem online non tunai Pak. Bisa dicek, mungkin bukan yang melaksanakan, termasuk Tanah Datar yang melaksanakan Pak. Lanjut. Kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ada 3, yaitu musyawarah RT kita mulai dari bawah, yaitu mulai dari dusun dan sebagainya. Kemudian musyawarah rutin bulanan, kita bekerja sama kepala desa, perangkat desa, BPD, staf desa. Kemudian lanjut ke atasnya musrembandes, musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh unsur yang ada warga yang mempunyai peran penting di Desa Tanah Datar. Waktu tersisa 2 menit. Kegiatan posyandu terintegrasi Pak. Di Desa Tanah Datar ada 4, posyandu balita 2, ada 4. Kemudian di mana terintegrasinya kita puskesmas dan bidan desa dan posyandu sudah bekerja sama. Lanjut. Pencegahan dan penanggulangan stunting ada 6, Desa Tanah Datar, rehabilitasi posyandu, perawatan kesehatan untuk ibu, ambil sanitasi air bersih, pelatihan penggunaan keadaan supaya bawah sedikit. Pencegahan dan penanganan narkoba, penyuluhan narkoba kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Kemudian himbauan bahaya narkoba kita adakan papan informasi kemudian di tempat umum dan tempat ramai. Ruang terbuka hijau ada 2, lapangan hijau kantor desa, halaman kantor hijau kantor desa, kemudian halaman kantor desa dalam hal ini. Ini seluas lapangan 1 hektar lebih. Kemudian ini akan nanti jadi hijau di kantor desa ini Pak. Kemudian lanjut. Pelestarian adat dan budaya, bercocok tangan dan pasca bergiliran. Ini Pak adatnya masih tunggal bergotong royong di RT 12, kemudian sistem modern tanam jagung, kemudian panennya, kemudian sistem pelestarian lingkungan sekolah kita bekerjasama dengan SD pendidikan. Kemudian ini Pak khususnya di daerah yaitu kita mendapatkan dewan juara 2 tingkat nasional. Lanjut. Khususnya pemilu kita lihat ada 3, kemudian fasilitas sarana prasarana sekretariat. Lanjut. Kegiatan desa dinilai dengan rupiah, gotong royong Pak bisa dinilai. Kemudian ada di paparan. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa nilai CSR selama ini Desa Tanah Datar khususnya di gotong royong itu 722 juta rupiah. Kemudian jumlah total CSR di Tanah Datar dari Pertamina kemudian dari tambang batubara yaitu 2.461 miliar. Adapun rinciannya ada di bawah bisa dilihat. Mungkin terima kasih banyak Pak. Apabila ada kesalahan, apabila ada dalam pemaparan kami yang tidak bisa kami sampaikan, mohon dimaafkan karena kami tidak luput dari kesalahan dan pendapat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Kami persilakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Maulana Fahmi SKM. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ketua Tim Penilai, Pak Kadis, Pak Lurah, Pak Camat ya, ya. Selamat ya, udah masuk 3 besar. Ini kan minimal nomor 3 lagi di tanah gitu kan. Alhamdulillah nomor 1. Ya. Harapannya pas nomor 1 semua tadi ya. Nomor 1 aja baik. Jadi menarik ya, Posyandu ada 2 unit Posyandu, tapi kegiatannya ada 4 ya. Ada 4 dari Bumil, kemudian remaja ya, lansia, Pusbindu. Ya. Sudah terintegrasi ya. Kegiatan berarti satu pelayanan di mungkin di hari buka yang sama bisa melayani dari ibu hamil, bayi balita sampai lansia yang lengkap. Oke, mantap. Berarti di nya berapa, Ibu? 50% ke atas sudah mencapai 2023 sudah mencapai 100%. 100? Ya. Iya, nanti saya nanti komennya lagi ya. Ya. Baik. Kemudian ini terkait dengan WTP, itu sumber airnya dari mana? Sumber air itu kita dapatkan dari Es Tambang Lanang Indonesia tahun 2005. Itu sudah diambil sampel sampai di nasional, Pak. Ada sertifikat untuk bisa dijadikan, bukan untuk diminum, Pak, NCK aja. Air bersih ya? Iya, baku aja, Pak. Bukan Itu untuk- ada sampel, ada sertifikat sudah keluar. Bukan untuk diminum ya? Iya, tidak bisa diminum, Pak. Sebetulnya Belum direkom, belum. Tahu. Iya. Tidak direkom untuk diminum. Itu sudah berapa SR-nya Pak? Dari WTP? Sambungan daya sampai sekarang 105, Pak. 105 ya? Iya. 105. Tapi bertambah ini banyak mau berangkat lagi, Pak, setelah acara. Ya. Oke, baik Pak, lanjut. Kode ya Pak ya? Iya. Udah, Pak. Tapi baru menunggu sertifikatnya, Pak. Berita acara lah. Ada juga kami nampilkan di. Belum turun? Ya, belum turun sertifikat. Berita acara sudah, Pak. Tinggal menunggu. Pada awal belum turun sertifikat? Belum, Pak. Hari ini bisa selesai? Mudah-mudahan, Pak, apabila diberikan amanah. Stunting ada berapa Pak? 0, Pak. Nol. Tanda data 0, Pak. Oke. Risiko ada aja. Oke. Tapi risiko ada. Ya, Tapi ya. stuntingnya tidak ada, Pak, di tanah Itu datar. pencegahan ya? Pencegahan, Pak. Nah, sekarang ceritakan terkait dengan pencegahan stunting di tanah datar. Mohon silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ini kepada saya. Untuk pencegahan stunting, kami itu mulai dari pranika remaja. Kami mengadakan penyuluhan selanjutnya pada 1000 hari kehidupan, yang itu mulai dari dalam kandungan sampai balita umur 730 hari. Dan selanjutnya itu ada rehabilitasi posyandu, konseling gizi, kemudian makanan tambahan, yang mana dalam hal ini posyandu bekerja sama dengan pemerintah desa juga kecamatan, yaitu mengadakan pemberian makanan tambahan. Selanjutnya perawatan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya ada sanitasi air bersih, dan selanjutnya ada pelatihan dan pembinaan kader. Selanjutnya ada survei mau sendiri. Terima kasih. Remaja putrinya ada berapa di sana kira-kira? Ini kan masuk sasaran posyandu ya? Berapa? Usia SMA sekitar 72 kayak 72 Pak. 77. Iya, SMA itu, kalau SMP sekitar 40-an lah. Iya, 42. Pernah diperiksa HB-nya? Mungkin kerjasama dengan puskesmas? Iya, pernah bekerjasama dengan puskesmas, dalam hal ini juga dengan Karang Taruna. Yang kegiatan untuk kami bekerja sama dengan Karang Taruna itu mengadakan sosialisasi, kemudian pemeriksaan kesehatannya yang bagi remaja juga dengan dinas pendidikan setempat SD, SMP. Baik Ibu. Jadi kalau ada remaja
anemia, apa yang harus kita lakukan sebagai kader? Kalau masalah itu kami mengadakan penyuluhan, tidaknya dulu mengadakan penyuluhan kepada orang yang anemia ini. Selanjutnya mungkin ada tindakan lebih lanjut lagi. Kami bekerja sama juga dengan melibatkan puskesmas, posyandu juga. Kami melibatkan semuanya yang aparat pemerintah desa utamanya, baik itu dari kecamatan juga kami biasanya turunkan, Pak. Ya, terima kasih, waktunya udah habis ya, sisa 1 detik. Nah, habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan dari LPM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Sarno, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini sebenarnya nggak keras Pak, tanpa pakai mic pun sudah kedengaran gitu. Karena yang bagus pakai mic itu sebenarnya ibu-ibu sebenarnya. Yang bagus pegang mic maksudnya gitu. Jadi, terima kasih. Untuk LPM aja. Siap. Di ini kalau nggak pakai kacamata malu. Buta huruf. Di partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di sini kan ada musrenbangdes, ada musyawarah pemdes, rutin bulanan, musyawarah RT gitu. Nah ini ketua LPM Pak. Ya. Jadi coba apa diperankan sebagai apa lo Pak Kades di baik mulai musrennya, musyawarah pemdesnya sampai ini musyawarah RT. Coba cerita dulu ya. Mungkin ini dengan BPD barangkali ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk LPM. Perkenalkan saya Ismail ya Pak, Ketua LPM Desa Tanah Datar Marabada. Untuk kegiatan Pemdesnya Pak, itu kita selalu koordinasi sama, pertama kita koordinasi sama warga-warga dulu, itu tahapan kita. Lanjut kita selalu koordinasi juga sama ketua RT, karena di situ ada 13 RT Pak, 2 dusun. Jadi kami selalu ke wilayah yang biasa yang jarang terjangkau, karena di situ mereka biasa membutuhkan jalan-jalan pertanian itu untuk dibawa ke pinggir jalan tuh Pak ya. Jadi kita kalau langsung dari desa diarahkan, kita melihat langsung ke bawah dulu dari misalnya dari petani, jadi kita langsung ke RT, apa yang diperlukan di situ dari RT baru kita ke dusun itu Pak, kita lanjut terus kita buat laporan untuk pengajuan di Pemdes itu Pak. Ada berapa dusun? Tanah Desa? 2 dusun Pak, dusun utara sama dusun selatan. Jadi musanya itu dimulai dari tingkat RT terus dusun ke desa begitu atau langsung ke tingkat desa? Kami ke RT dulu Pak. RT dulu ya? RT dulu. Habis dari RT nanti lanjut kita ke desa Pak. Oh begitu ya. Jadi kegiatan kita dari warga ke RT, RT lanjut ke dusun, terus ke desa. Jadi LPM sebagai apa itu? Kami menyerap aspirasi aja Pak. Oh gitu. Iya, dari menyerap aspirasi apa yang ada di warga. Jadi kami sampaikan ke biasa kami ke BPD juga, itu apa yang keluhan dari warga. Terus SDM-nya juga Pak kita bantu apa yang diperlukan. Itu karena dari petani itu kebanyakan Pak atau dari warga-warga itu dia tidak mengerti apa mulai dari mana ini kita kerjain. Itu Pak. Jadi yang kita bisa lakukan itu. Mungkin bisa ditambah BPD, Pak silakan waktunya Nah, masih ada. Ya. mungkin bisa saya tambahkan Pak. Gimana? Nah, jadi kami untuk Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada namanya dana RT Pak. Oh gitu. Maka LPM itu sebagai motoriknya Pak dalam rangka melaksanakan yang namanya musyawarah RT. Nah, jadi di Tukar itu khusus karena program idaman itu mereka memprioritaskan itu 50 juta per RT Pak. Nah kemudian di dalam LPM itu adalah pengembang Pak. Mereka adalah pengembang daripada perencanaan musyawarah desa kami. Nah jadi LPM tadi sebagai narasumbernya Pak. Oh, jadi berarti Iya. antara
BPD dengan LPM. Iya, kami sharing Pak. Nah, sampai keluar masuk. Iya, gitu ya. iya. Jadi Tapi mereka melaporkan kepada kami apa yang menjadi unek-unek warga. Ya itu jadi disampaikan kepada PBD untuk kita lakukan yang namanya musyawarah RT, musyawarah pra, dusun, kemudian musyawarah dusun dan kita tidak lanjuti dengan musyawarah desa. Mungkin itu Pak tambahan kami. Jadi sampai Pak. Iya. Tinggal sedikit waktunya. Iya, Pak. Jadi perlu kami sampaikan peran dalam LPM di Desa Tanah Datar ini yaitu sebagai mitra pemerintah desa, kemudian ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa, kemudian dalam pengawasan serta meningkatkan pelayanan desa. Itu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Habis waktu. Makasih ya. Oke. Selanjutnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bambang Purkirohargo Sudo, disilakan. Aman. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Menyala. Menyala Pak. Menyala gitu Pak kalau Si menyala. nggak usah pakai mic lagi tuh Pak. Semangat itu. Izin Pak, mau tanya nih Pak. Menurut Bapak seberapa penting Pak website itu menjadi salah satu sarana keterbukaan informasi Pak? Terima kasih banyak Pak. Jadi sangat pentingnya ini sebelum adanya namanya website ini, kami betul-betul apa ya di Desa Tanah Datar, kemudian pada khususnya kemudian pada umumnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah diterbitkan ini pelayanan begitu lancar Pak, enak. Khususnya di ini semuanya di TKPAD tadi. Itu pembayaran sistem online, kemudian non tunai. Jadi tidak ada lagi uang keluar, tidak menjalan lagi uang, langsung ke pihak yang kita bayar. Kemudian gaji semuanya. Kemudian di nomor 10 tadi, jadi segmen Pak, ini yang sangat terbantu. Pas juga kepala desa Pak Saksi Pak, di luar daripada kepala desa, dia juga ketua KPK Provinsi Kaltim Pak. Jadi segala persyaratan itu enak Pak untuk tanda tangan. Apabila ada kebutuhan, dia di tengah malam Pak, butuh tanda tangan kepala desa, siap itu juga. Ini salah satu. Kemudian di Sipades Pak, jadi penginputan aset desa berbasis online Pak, bukan lagi berapa tumpu kita bawa ke kabupaten. Sekarang kita laporkan, setelah itu kita arsipkan Pak. Ini salah satu. Kalau di Soskel dan online Pak, pengadaan keuangan desa. Dulu kita kedengaran Pak dengan adanya sistem government yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu program Idaman, bukan Idaman, sangat terbantu. Berapa biaya Pak untuk PP-nya? Mungkin ini sekilas tambah khususnya di government. Baik Pak. Baik Pak, tadi saya juga lihat website Tanah Datar ya Pak ya. Buka website Tanah Datar. Jadi saya lihat statistik penduduk nih Pak. Saya sih berharap ada relatifnya Pak, ada relevansinya antara yang disampaikan dengan data yang ditampilkan di website. Jadi kalau di website ini memang data statistik yang belum bekerja itu malah 30% Pak. Lebih tinggi, paling tinggi malah gitu kayaknya. Yang belum bekerja dan tidak sekolah juga lumayan Pak, 26% juga tinggi Pak. Mungkin nanti apakah ini kesalahan data nanti. Tapi saya bisa berkata Pak, bisa dicek Pak. Ya. Khusus ini tenaga kerja di Desa Tanah Datar susah untuk mendapatkan Pak. Bahkan orang luar Pak. Kalau putus sekolah tidak ada Pak. Ini kemarin saya sampaikan bahwa apabila ada tenaga kerja yang tidak siswa atau ada warga saya yang tidak bisa sekolah, laporkan kepada Pak Desa. Pak Desa yang menyekolahkan. Baik Pak, Ini, mungkin Pak. nanti data-data mungkin data ini kami bisa protes Pak. diperbaiki Data dari Pak. mana? Di websitenya tampilkan. Saya lihat di websitenya makanya ini mungkin Tanah Datar. perlu kami perbaiki ya. Pak. Iya. Makanya tadi saya Ya, tanya siap. seberapa penting website Ya, itu mungkin. menampilkan. Mungkin ada profil perbedaan di sini Pak. Baik. Ya. Nanti diperbaiki aja Pak. Mungkin kami dalam itu Pak. Nah, itu bagian Ya. dari keberlanjutan Pak. Jadi Oke, nanti Bapak siap. harus anggarkan baik secara SDM maupun Ya. infrastruktur supaya nanti data yang ditampilkan di sini juga sesuai dengan yang Siap, dimaksudkan. siap. Dan tadi saya juga cari di website produk Pak.
Jadi produk juga nggak ditampilkan, padahal produknya ada gitu Pak. Sayang sekali gitu kan kalau nggak ditampilkan di website. Sudah dilihat nyata Pak? Iya. Tapi kalau dilihat website banyak yang lebih banyak yang bisa lihat tadi kan. Kita bisa bantu promosikan Pak dengan link-link yang ada di sini sebenarnya gitu. Jadi ini ada relatifnya sama Karang Taruna Pak. Kira-kira program apa untuk Karang Taruna supaya ikut terlibat dalam promosi produk ini melalui digitalisasi? Kalau program khususnya di Karang Taruna khususnya dalam digitalisasi, banyak kegiatan-kegiatan pelatihan Pak. Pertama sebelum kemarin kita siapkan juga supaya siapa bisa di desa Tanah Datar di ini ada pelatihan untuk kegiatan UKM Pak di Karang Taruna. Ini yang sekarang kita dicoba yang sablon Pak dengan percetakan yang kita biarkan di Karang Taruna. Ini untuk sementara. Betul Pak. Tadi saya ada ngobrol sama Karang Tarunanya Pak. Jadi saya bilang sekalian lah bikin YouTube channel gitu Pak. Bisa link ke websitenya. Itu kan kalau kita udah bikin YouTube channel, semua produk ini di YouTube kan gitu Pak. Itu lebih bagus Pak. Siap. Terima kasih Pak waktunya. Selanjutnya kami persilakan Sekretaris TPPKK Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Farida Sarmini. Mungkin saya hanya menanyakan Pak, yang pertama di sini ada pemberian untuk bantuan sembako dan BLT bagi warga miskin. Itu bagaimana Bapak menentukan untuk kriteria pemberian sembako untuk warga miskin tersebut? Satu. Nah kemudian yang kedua, ini saya bersama dengan kepada Bapak, ini kayaknya antik dan apa kayaknya udah di sekali makan bisa ya habis. Jadi adakah apa namanya itu sarangnya yang ada di depan data? Iya, betulan kami sendiri. Jadi jadi langsung diambil dibuat sini. Iya. Itu pelangnya ada, kalau kita mengarah ke Bontang ada pelangnya jual madu asli. Nah, kalau mengarah ke Bontang tahu Sumedang. Nah, pelangnya madu. Iya, ada pelangnya. Nah, iya, ada pelangnya itu langsung di sana juga di samping rumah itu. Ada sarang. Ada sarangnya. Jadi langsung ada sarangnya di situ. Jadi langsung dibuat. Iya, panen parasi buat biasanya dibotol kan? Iya. Oke, bagus kemasannya supaya sekali makan habis. Kemudian ini sabun. Ini bagus kemasannya ini. Terbuat dari apa? Kemudian kemasannya. Alhamdulillah kami binaan dari Pertamina. Nah, Pertamina FM Sangatta. Kami binaan. Jadi rutinitas. Jadi dia tidak pernah berhenti produk itu Bu. Ada terus. Jadi setiap bulan tuh update. Nah, jadi kalau kami tapi masih kami punya madu sari alam bisa dibuka di anunya. Kami madu sari alam. Tinggal klik aja madu sari alam. Alhamdulillah Pertamina selalu membantu kami. Iya. Ya boleh mampir nanti di. Kalau yang hijau untuk sabun. Itu sabun. Cuci piring. Iya. Clean ya. Iya. Daripada dari madu. Dari madu semua. Turunan. Iya, turunan dari madu. Turunannya. Inovasi. Iya, ada. Jadi semua itu berkelanjutan Bu, dari madunya lari ke sabun, cuci, langsung lari ke sabun mandi. Terakhir jadinya sabun mandi. Tujuannya di mana? Lokal juga di ada juga UMKM-nya Pak. Di Desa Tanah Datar. Iya. Khusus memang. Bisa glowing bagi Iya. Ada ibu-ibu di sana PKK Pokja satunya yang ada di kecamatan atau di desanya ada kan untuk suatu kelompok Jarwas namanya. Sudah ada apa belum? Kecamatan itu. Belum ada. Ibu bisa tidak bagaimana cara Pak membantukannya. Nanti kita bantu dengan PKK kabupaten hingga kelompok kalau yang di Kutai Kartanegara kan ada satunya kemudian kegiatan-kegiatan yang menonjol dari UMKM ini apa aja Bu? Selain yang ini ya. Kalau kami dari Pokja 2-nya, UP2K-nya yang tadi yang jahe instan dengan abu jatuh pisang yang
tadi sudah dilaksanakan sama Pak Kades, Iya. itu sudah Ada di lukisan ya, kali ya? ya. Itu kemana sih dijualnya? Biasa kami juga keluar pemasarannya kami dekat bandara Bu, jadi sudah itu kami pasarkan juga. Kami kemarin sempat Ibu Camat mungkin bisa jelaskan Bu yang kemarin pameran itu. Oh ya, silakan Ibu. Kami ada 13 desa Bu di Kecamatan Morowada. Kebetulan semua produk-produk UP2K itu berbahan dasar yang ada di desa masing-masing. Dan kami sudah 5 kali mengikuti kegiatan HKG di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Semua rata-rata dari Kecamatan Morowada kita selalu meraih juara 1 di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Di tahun 2018 kebetulan yang mewakili adalah tim gerak PKK Desa Tanah Datar, itu mengangkat abon jantung pisang Bu. Abon jantung pisang itu berbahan dasar pisang, di mana bahan bakunya ini ada di desa tersebut. Jadi tidak susah kami mencari bahan itu. Jantung pisang, ya Bu. Nah itu juara 1 di tingkat kabupaten, lanjut di tingkat provinsi yang diadakan di Berau. Nah, kemudian dari itu tahun berikutnya sampai tahun 2024 tadi di Kecamatan Morowada memang produk-produk UP2K-nya selalu unggul dan memang selalu meraih juara 1. Dan tahun 2024 tadi kami melaksanakan HKG. Waktunya telah habis. Mohon izin Bu, waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Anggit Dinas B. Kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Kades, saya langsung saja. Saya minta dijelaskan reward yang diberikan bagi aparatur desa dan lembaga desa itu dalam bentuk apa dan acuannya itu bagaimana? Prestasi kan? Terus yang kedua, tadi paparan Bapak tadi menyebutkan ada silpa ya. Berapa tadi Pak? Soalnya di Twitter saya kira enggak nilainya tadi. Silpa yang belanja itu ya? Yang belanja di bawah ya? Biaya Pak, Pembiayaan itu ya? Itu dari Silpa Pak, dari tahun sebelumnya masuk di situ. Ya. Yang di Silpa ya. Yang di Silpa. Misalnya di Silpa tahun 2022 itu kita ditambahkan ke hasil tahun berikutnya. Nah, mohon Bapak jelaskan kenapa bisa ada Silpa sebesar itu. Mungkin begini Pak. Sebentar Pak, nanti saya lanjut dulu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya lihat ada kalimat padat karya tunai. Maksudnya ini apa Pak, padat karya tunai? Yang kita tahu kan padat karya, ya kan? Ada tunainya di belakangnya itu. Apakah kerja langsung bayar atau bagaimana itu? Nah, terus selanjutnya dana CSR yang ada 1,7 lumayan besar. Ini Bapak sendiri yang ajukan ini ya, menentukan ini atau dari perusahaan langsung ini turun sekian miliar itu dari perusahaan ya, inisiatif perusahaan berarti. Selain ini apa programnya dari Bapak untuk mengusulkan misalnya kan bisa aja kan Bapak mengusulkan untuk kegiatan yang menggunakan data CSR ini untuk pembangunan desa selain yang sudah ada ini. Jadi itu Ya, silakan. Rewardnya Pak, itu rewardnya ada berbagai misalnya kita berikan reward prestasi Pak. Kemudian ada reward ya dari dalam penentuan reward ini kita bermusyawarah. Apa sih yang perlu kita berikan reward terhadap misalnya untuk masyarakatnya? Bukan semata-mata itu keputusan kepala desa. Kita undang tokohnya dari pendidikan, dari ulama. Ini salah satu penghargaan, misalnya penghargaan piagam dan sebagainya. Kemudian yang silpa, maaf Pak, masih
Silpa banyak, mungkin karena ada bukti atau kuasa, ada kesalahan teknis kami. Inilah. Jadi silpa ini Pak dalam PB yang ini kemudian kita gabung di atas itu. Untuk melanjutkan di periode selanjutnya. Apakah di tahap awal tahun di Januari dan sebagainya Pak. Inilah untuk kegunaan daripada kami silpa yang kami pakai. Di mana kendalanya ada beberapa hal. Misalnya kita dalam hal ini sudah kita berikan di Musrembandes musyawarah. Dalam hal ini kelompok tani atau kelompok masyarakat atau RT di sana atau dan sebagainya atau di PKK mengajukan usulan pas di tengah-tengah tidak dibutuhkan lagi, sedangkan awal sudah kita programkan dalam tahun itu berjalan. Jadi tidak mungkin kita lanjutkan Pak. Kalau kita pemerintah desa kalau kita melanjutkan berarti double anggaran, bisa dapat nomor 8 Pak kita. Inilah pada prinsipnya silpa ini sering kita programkan di awal tahun, tapi dalam perjalanan waktu ada tidak dibutuhkan lagi. Misalnya pembangunan jalan, saat itu ada perusahaan yang lewat, masyarakat meminta secara langsung dibantulah oleh Dana Indonesia atau dari Pertamina. Sama jenisnya yang diminta masyarakat, kemudian sama yang diusulkan di APBD di perencanaan pembangunan. Ini salah satu Pak. Mungkin itu kalau di silpanya. Kemudian pada karya tunai. Pada karya tunai Pak, setelah bekerja kita kasih. Namanya pada karya tunai Pak. Ini mungkin, ini pemahaman kami ya. Tolong apabila salah ditegur. Kemudian dana CSR begitu tinggi di desa tanah datar, menggeliorkan Pak. Karena ini kan di desa tanah datar misalnya PASS Pak, ada namanya PRI 1. Jadi misalnya di tanah datar PASS setiap tahunnya dapat 90 juta atau 96 juta. Kalau Lana Harta Indonesia dia melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tanah datar, kemudian dia musyawarahkan di desa, mulai di tingkat RT, dusun, kemudian di desa, baru dieksekusi oleh perusahaan Pak. Kemudian perusahaan ini melibatkan pemerintah desa dalam perencanaan ini. Saya ada dulu Pak. Kemudian ditambah oleh BPD. Yang untuk yang tadi itu dia memang cash Pak. Nah itu adalah program dana desa yang khusus untuk pada karya tunai itu. Ada itu berlaku setiap tahunnya Pak. Nah, kemudian dana silpa tadi kami tambahkan dari Pak Desa kami. Untuk silpa kami itu sebenarnya bukan silpa murni Pak. Ya mungkin itu dari kami. Selanjutnya kami persilakan dari Akademisi Universitas mengeluarkan Bapak Muhammad Ridwan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Desa. Pertama saya mengkritik ini ada slogan tadi di PPT terakhir, EWAKO. Itu maksudnya apa tuh Pak? EWAKO bahasa bukusnya semangat. Oh semangat gitu ya. Makanya disusun Hanyalah itu kita Pak EWAKO menyala. Membawa misi perjuangan ya. Baik, yang pertama ini kan menarik agak lain ini tampilannya dari sekian banyak yang sudah ada. Misalnya terkait dengan CSR atau TJSL itu akan ada 2 perusahaan langsung ya. Yang saya ingin tahu itu adalah relasi komunikasinya yang aktif itu desa atau perusahaan. Kalau dua-duanya Pak, Dua-duanya, Pak. dua-duanya saling membutuhkan dan saling dibutuhkan. Wah, ini terkait dengan desa. Kalau saya perhatikan dari data yang ada, dari sisi infrastruktur itu sudah cukup bagus ya. Kemudian suprastruktur ini mungkin bisa kita lahirkan di mana dengan SDM Pak ya. Pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa dilakukan oleh desa dengan dana yang ada? Bimtek atau apa? Kalau pelatihannya Bimtek Pak, Bimtek bisa dilaksanakan oleh DPMD. Kemudian
Baik. Masyarakat. Ini kan salah satu peserta yang menurut saya full team, semuanya hadir. Dan komunikasi apa yang Pak Desa bangun bisa menghadirkan Pak Kadis di sini, Pak Camat, kemudian perusahaan dua hadir di sini. Komunikasinya Pak, karena kita kerjasama, saling, itu yang tadi saya, kami saling melengkapi, saling membutuhkan, saling dibutuhkan. Ini karena kita di program Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan tidak bertulungan kita bisa. Segala sesuatunya saya bisa dengan catatan semuanya harus hadir. Ini Pak, itu slogan bukan. Ewa kau Pak. Ewa. Kemudian yang agak luput dari saya di sini adalah potensi di Tanah Datar itu apa Pak? Ya, basis potensi daerah apa? Potensi Pak yang sekarang kita galakkan pariwisata Pak. Pariwisata. Iya. Karena namanya dekat bandara sekarang. Ada program namanya nanti itu rest area Pak. Salah satu mungkin di Indonesia atau desanya dijadikan rest area Pak. Kami sudah siapkan sekarang. Kemudian ada guest house-nya Pak nanti di belakang. Terintegrasi gitu Pak? Iya, terintegrasi Pak. Luar biasa. Itu sudah jadi Pak? Ini kalau untuk rest area-nya pintu masuk keluar sudah. Ini tinggal pembenahan Pak. Pembenahan ya. Mudah-mudahan ada hadiah dari juara nanti kita bantu. Amin. Ini proyek berapa Pak? Pak Desa? Alhamdulillah Pak masuk 2 kali. Kebetulan, bukan kebetulan Pak. 2 kali, kemudian ada tambahan lagi. Plusnya apa lagi 2 tahun? Berapa tahun llagi Pak? Jadi ini soalnya tambah 2 tahun lagi di 2020. Oh, berarti bisa diselesaikan ya Pak? Insya Allah. Bisa ya? Insya Allah selesai Pak. Pola penilaian kita nanti Pak di Ini juga agak politik terkait dengan angka putus sekolah. Kebetulan riset saya beberapa tahun terakhir kerjasama dengan Frida Ukar. Angka putus sekolah, tapi itu sebaran di seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara memang tertinggi di Kalimantan Timur. Walaupun anggarannya besar dibandingkan Berau itu justru angka putus sekolah rendah. Mudah-mudahan di wilayah Tanah Datar tidak masuk. Terus karena yang lain sudah ditanyakan, saya ingin tanya juga terkait dengan BUMDes Pak. Ini usahanya apa tadi itu? Mengadakan kredit bunga ringan, berapa persen Pak kalau bisa diceritakan? Bisa. Baik, kebetulan saya juga direksi BUMDes Pak. Iya. Ya, itu tadi pinjaman kami 40% ke berapa persen? 4%. 4%. Iya. Cuma ya begitulah yang namanya untuk kami. Pengembalian gimana Bu? Lancar? Ya lancar, alhamdulillah lancar. Lancar ya? Oke, semoga ini bisa dipertahankan dan terus bisa dikembangkan lagi. Terakhir Pak Desa, kapan terakhir ngopi dengan lembaga BPD maupun LPM? Kapan terakhir ngopi? Kalau terakhir ngopinya Pak, jam malam ya. Berakhir ke sini Pak, ngopi bareng ini Pak. Oke, terima kasih Pak, habis waktunya. Pas nonton bareng ya. Pas habis kota juga Pak. Pas 1-0 itu habis kota juga kita. Di saya Pak. Selanjutnya kami persilakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Renus Dawandini, disilakan. Terima kasih, moderator. Semangat Pak Kades menyala rupanya. Memang mulai dari pendaftaran udah pasukan dibawa terus. Ini pasukan terbanyak sepanjang lomba desa. Di luar itu masih ada kayaknya. Ya. Dikepung. Terima kasih penjelasannya. Kami duduk poin aja langsung ke Pemda. Dukungan dan komitmen terhadap desa yang nanti ya seluruh desa di Kabupaten Kukar. Kemudian bagaimana kalau dia juara, apakah ada reward itu.
kemudian sinergi dari Pemda ke camat sampai ke desa, dalamnya bentuk apa, dan itu satu. Kedua, kepada Pak Camat kan sudah melaksanakan PTPD, pembinaan teknis pemerintah desa. Kami harapkan terus nanti pembinaan teknisnya, karena kecamatan merupakan verifikator dari desa. Ya, jangan sampai kita kepala desa karena banyak dana sudah tertulang bagus, jangan sampai. Mohon Pak Camat kalau bisa saran saja dibuatkan klinik bersama. Beberapa OPD yang ada di kecamatan itu membentuk klinik bersama pengaduan terhadap masalah-masalah yang ada di desa. Jadi sebelum ke inspektorat atau PH kalau bisa diselesaikan dulu di klinik bersama. Mungkin itu saya, kami minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung saja. Jadi kami dari Pemerintah Daerah, kami DPMD, untuk ke desa itu sudah sangat kami penuhi, terutama amanat dari regulasi mandatory spending bahwa harus adanya dana ADD minimal 10% dari APBD, dana bagi hasil itu sudah. Kutai Kartanegara selalu meningkat. 2022 itu di angka 420 miliar, itu di angka 12%. Sekarang kami di 2024 ini sudah memberikan di angka 19% untuk desa. Nah ini sudah dirasakan sekarang ADD-nya akumulasinya itu di angka 680 miliar, ada peningkatan seperti itu. Ini 19%. Itu ADD mandatory spending sudah lebih yang dianggarkan. Kemudian yang kedua, kita punya program juga untuk penguatan fiskal desa. Itu dalam bentuk BKKD, bantuan keuangan khusus kepada desa. Ini mungkin tidak ada di kabupaten lain yang dijalankan. Ini bentuknya ada infrastruktur, ada insentif nakes, ada insentif kader posyandu, ada juga dalam bentuk bagaimana kita memenuhi listrik yang ada di desa yang tidak tidak dipenuhi oleh PLN, kita bangunkan PLS komunal. Nah, termasuk nakes yang tenaganya tidak bisa dipenuhi oleh dinas kesehatan karena kekurangan SDM, tidak bisa merekrut, maka kepala desa kami kasih uang Pak, untuk membayar mengangkat tenaga nakes satu bidang, satu perawat di desa dan kelurahan. Kita berikan dananya, berapa standar insentif atau honorarium nakes itu kita berikan ke desa semuanya. Jadi desa-desa yang tidak memiliki satu bidang, satu perawat itu kita berikan dananya. Begitu juga posyandu. Nah dulu didanai melalui dana desa dan ADD. Sekarang karena dalam hal percepatan penanganan stunting, kami support honor insentif posyandu 250.000 per kader, 5 orang per kader posyandu, 2 kader, 2 berarti 10 orang kita bantu 250.000 per bulan, tambah operasionalnya 400.000 per bulan. APBD semua. Ya, kemudian untuk finansial kami kira sudah berlebih Pak di desa di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk desa, sehingga mereka tidak demo lagi. Nah, 2 tahun terakhir kita naikkan siltap dan tunjangan. Ya, siltapnya kita naikkan 35%, kades, sekdes dan perangkat serta staf. Kemudian di tahun 2 termasuk BPD itu 65% kita naikkan. Di tahun 2023 kita naik 2024 kita naikkan lagi ya. 2023 kita naikkan lagi Pak. Itu tunjangannya, tunjangan jabatannya menjadi 160%. Nah BPD yang belum naik tunjangannya karena sudah naik tahun 2022, ngamuk lagi BPD Pak. Alhamdulillah 2024 kami sudah membuat kebijakan memberikan THR kepada kepala desa, perangkat desa sampai ke staf desa, kita beri THR. Nah untuk memenuhi lagi salah satu amanat daripada regulasi bahwa kepala desa, perangkat desa yang sudah terpilih, sudah di SK-kan harus dilatih. 193 kepala desa di tahun 2023 sudah selesai kita latih semua. Tersisa 30. Ya, sampai perangkatnya sudah kita latih semua. Jadi ini yang sudah kita lakukan, termasuk kita fasilitasi BUMDesa. Sekarang sudah kita dampingi dengan bekerjasama pihak ada yayasan IRE dari Jogja untuk mendampingi bagaimana pengembangan BUMDes seperti itu. Ya mungkin Pak Tony. Singkat saja bahwa di kecamatan kita ada diamanati untuk memberikan evaluasi tentang APBD, pemanfaatan dana
dana dana BPD maupun dana pusat PDD, tim evaluasi APBDes. Jadi intinya klinik bersama ya mendekati itulah fungsinya. Selanjutnya kami persilakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Pugu Harjanto SSTP MSI, disilakan. Baik, terima kasih Pak Kadis, Des, Pak Camat, Pak Kades, serta jajaran dari tanah datar Pak ya. Tadi sudah komprehensif saya pikir, jadi tidak Pak Juli itu sudah lengkap. Tadi saatnya juga saya sempat terpikir menanyakan masalah bagaimana tentang komunikasi tadi sudah dijawab. Bahkan sampai ngopi pun ditanya, sudah lengkap sekali. Nah, yang saya sedikit mau bertanya ada dua perusahaan ya, dari Sri Lanka dan juga dari Pertamina. Kita lihat Pak, flashback 2020. Saya awal bergeser ke provinsi itu jalan tiap kali Pak, bahkan saya balik kanan Pak pernah, karena banjir betul besar, jadi saya balik kanan. Nah, kita juga sempat diskus tadi ya, waktu itu kita kawal. Nah, yang jadi catatan kita, karena pertama aliran juga ada di sana, yang kedua ada aktivitas tadi Pak ya, kegiatan. Langkah apa yang dilakukan oleh desa dalam mengevaluasi, memonitor kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan, karena kita bisa sustainability, jadi kita berkelanjutan ini yang menjadi penting. Itu yang pertama. Bagaimana dengan komunikasi tadi ini bersama itu bisa juga disebut komunikasi, dan juga sebetulnya substansi yang ke depan perlu diangkat itu tidak hanya CSR, tapi kemitraan, kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan seterusnya. Bahkan di sini ada perusahaan-perusahaan, kalau saya berinvestasi wajib perusahaan-perusahaan punya kemitraan, bahkan sampai pada tadi bumdes dan sebagainya. Ini nanti mungkin mohon bisa dijelaskan apakah itu juga sudah berjalan, tidak hanya CSR ya, tapi itu kerjasama. Dan yang ketiga mungkin catatan saja tadi dari Pemkab juga menyampaikan luar biasa ya support. Saya lihat sangat komprehensif ya, intervensi yang Pemkab sangat mulai dari personnya ya, sampai pada sampah dan seterusnya, dari sampah itu juga mereka. Yang menjadi rangkaian kita tadi safety. Jadi kalau berjalan naik kendaraan tidak pakai safety kan bisa risiko kecelakaan. Nah, safety dengan anggaran yang besar, yang ini kemarin saya terakhir dari Kejati itu ada monitoring dari Kejati ya, APH. Bagaimana dengan pemanfaatan dari saya tepat sesuai dengan tema kita yang kita katakan. Jadi mungkin langkah itu preventif dulu yang saya tanyakan dari desa, apakah ada langkah preventif bagaimana memonitor agar tidak terjadi penumpang. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Itu langkah kami di desa untuk tidak melakukan satu penyimpangan dalam pelaksanaan atau pengelolaan dana desa. Itu kita bekerja sama dengan pihak selalu, khususnya kita komunikasi dengan BPD, kemudian dari Inspektorat Pak minta petunjuk, kemudian kita selalu mengadakan feedback bagaimana supaya pelaksanaan ini tidak menyalahi daripada aturan yang ada. Ini salah satu. Kemudian dari khususnya DPD kecamatan selalu monitoring kami dalam pelaksanaan ini. Kalau tanah datar Pak, boleh dikatakan tiap tahun ada inspektorat, tidak tahu mungkin di sana untuk monitoring terus kegiatan kegiatan kami. Kemudian yang berdampak aktivitas tentang kegiatan tambang Pak ya, tahun 2020 mudah-mudahan salah Pak, kalau tidak salah ingat, Dinas Kehutanan pernah kami kerjasama Pak untuk reboisasi di belakang kantor desa Pak, pencanangan hijau saat itu. Kemudian aku kenal Pak Kepala Dinas, sama-sama yang kemarin di khususnya banjir di tanah datar ya. Sama-sama Pak, bukan sama yang bekerja apa yang disampaikan beliau di tahun 2020 betul Pak. Banjir bukan berarti dampak juga, mungkin ada yang mengatakan kemarin Pak
yaitu dari dana Indonesia. Kemudian ini kan ada pemukiman Pak, tidak mungkin tidak membuka lahan, makanya yang pesona baru itu. Tapi alhamdulillah sekarang ya banjir sih saya rasa sudah terasasi. Mungkin perjuangan beliau hasilnya sekarang kita sudah nikmati Desa Tanah Datar. Ini salah satu. Kemudian untuk menjawab daripada yang dari pihak perusahaan Pak, ya mungkin kami persilakan dari Lahan Hari Indonesia dalam hal ini Pak Haji Rudiansyah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari PT Lama. Di dalam harita itu kalau kita buka file desa, kalau sekarang PPM, pengembangan pemberdayaan masyarakat, itu ada umpan balik dari perusahaan ke desa atau ke pemerintah setempat. Itu tentang pengelolaan PPM. Begitu juga dengan pengelolaan lingkungan. Kalau kita melakukan buka lahan, pasti kita komunikasi dengan pemerintah setempat. Kita tidak asal buka. Kebetulan karena PKP 2B dengan IUP, jadi ada waktu yang radius tambang itu ada batasannya. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Bahwa sekarang mungkin langsung saja dari Pertamina EP ingin sedikit menambahkan, menegaskan terkait dengan Kadis kemitraan Pak. Di tahun 2021 hingga 2022 Pertamina EP itu ada membangun MOU dengan BUMDes Tanah Datar untuk pengadaan air bersih, suplai air bersih pada aktivitas pengeboran di wilayah Tanah Datar, dan itu sempat berjalan. Dan sementara ini belum berjalan karena menunggu kegiatan pengeboran berikutnya Pak. Terus kemudian komunikasi sebenarnya secara informal itu, secara formal dan informal berjalan dengan baik dan desa. Formal itu melalui Musrenbang Des kita menyerap program yang dari masyarakat dan pemerintah. Kemudian informalnya ngopi-ngopi tadi Pak. Pak Desa kebetulan asik kalau ngajak kita ngumpul-ngumpul ya Pak. Begadang sampai tengah malam. Terus yang terakhir terkait dengan Waduk Lulut kebutuhan under Pertamina EP Sangatta di tahun 2023 ini sudah 123% Pak. Pencapaian yang diterima oleh hasil yang diterima oleh binaan terkait pemanfaatan Waduk Lulut termasuk pengembangan baik itu infrastruktur, sumber dayanya sampai inovasinya. Jadi warga kelompok binaan yang ini sudah menghasilkan sampai 120% lebih. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah rangkaian presentasi oleh Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami selaku panitia lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Kalimantan Timur menyampaikan permohonan maaf bila mana ada kata yang tidak berkenan dan terdapat kekurangan pada acara hari ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kepada Bapak Ibu peserta bisa berdiri di belakang. Ada Liliani nggak? Aku menyala. Iya. Kasih menyala. Apa jadi? Di sebelah sini nama. Sama-sama ya. Di sebelah sini. Lewat kok Pak. Sesi foto aja. Foto. Kira ada anak pamitan. Ya, masuk sini. Biar kelihatan. Ya, apa-apa, biar kelihatan.
Anu nih di foto 3 sesi baru disambung-sambung. Iya ambil separuh-separuh. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya komando. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanah Datar Mandiri Sejahtera. Mandiri Sejahtera. Ewako. Video. Jadi yang lainnya Mandiri Sejahtera. Kami yang Ya. Oke. Ewako di belakangnya. Terakhir Ewako. Oke. Maka saya memulai nanti kita mengikutin. Mulai 1, 2, 3. Tanah Datar Mandiri Sejahtera. Ewako. Baru percobaan. Iya.